pagi akhirnya datang, tapi bukan rasa lega yang kami rasakan. Sinar matahari yang menembus celah-celah kayu rumah itu justru membuat semua terasa lebih nyata. Jejak noda hitam di lantai masih ada, baunya tidak hilang. Bahkan semakin menusuk. Dika masih duduk memeluk lutut di pojok kamar. Wajahnya pucat, matanya merah karena tidak tidur semalaman. Aku sendiri merasa tubuh ini lemas, seperti habis dihisap semua energinya. Rani, tidak ada tanda-tanda dia pernah tidur bersama kami tadi malam. Seakan dia benar-benar dihapus dari tempat ini. Aku berusaha meyakinkan diri kalau semua hanya mimpi, tapi bekas noda hitam itu menamparku dengan kenyataan pahit. Kami keluar dari kamar dengan langkah gontai. Nenek, pemilik rumah, sudah duduk di kursi bambu ruang tamu. Seperti sudah menunggu. Tatapannya kosong, tapi begitu melihat kami berdua keluar tanpa Rani, dia hanya menghela napas panjang. Aku sudah bilang, jangan buka jendela. Suaranya pelan, tapi tegas. Aku langsung mendekat. Suaraku pecah, hampir menangis. Nenek, Rani, dia hilang. Dibawa sesuatu. Apa yang terjadi semalam itu? Apa sebenarnya yang ada di desa ini? Nenek tidak langsung menjawab. Ia menatap jauh ke arah jendela ruang tamu. Wajahnya terlihat sedih. Banyak orang yang tidak percaya, banyak yang berpikir itu hanya mitos. Tapi di desa ini ada sesuatu yang hidup di antara kita. Ia menunggu, berkeliaran di jam yang tidak boleh disentuh. Dan kalau ada yang berani membuka jalan untuknya, maka ia akan mengambil. Kata-kata itu membuat bulu kuduku meremang lagi. Dika menunduk, bahunya bergetar menahan tangis. Kenapa nggak ada yang nolong? Kenapa kita dibiarkan begitu aja? Nenek menggeleng perlahan. Tidak ada yang bisa menolong. Kalau sudah dipanggil, tidak ada yang bisa menghalangi. Rani sudah menjadi bagian dari desa ini sekarang. Aku terdiam. Bagian dari desa ini? Apa maksudnya? Tapi dari nada nenek itu, aku tahu tidak akan ada jawaban yang benar-benar jelas. Hanya misteri yang semakin dalam. Hari itu, kami dipaksa meninggalkan rumah lebih cepat dari rencana. Nenek mengantar kami sampai jalan setapak, lalu kembali masuk tanpa menoleh lagi. Aku dan Dika berjalan dengan tubuh lemas. Langkah kami berat sekali. Seolah-olah ada bayangan gelap yang mengikuti dari belakang. Ketika sampai di papan kayu tua bertuliskan, "Selamat datang di Desa Siluman," aku berhenti sebentar dan menoleh ke belakang. Jalan itu sepi, hening, seakan tidak pernah ada rumah, tidak pernah ada nenek, tidak pernah ada Rani. Yang tersisa hanya desiran angin yang dinginnya menusuk tulang. Perjalanan pulang sama sekali tidak terasa. Aku tidak ingat bagaimana akhirnya kami bisa sampai ke kota. Yang aku tahu, sejak malam itu, hidupku tidak pernah sama lagi. Beberapa kali aku mencoba mencari informasi tentang Desa Siluman. Anehnya, tidak ada catatan jelas. Tidak ada peta yang menandai letaknya. Seakan desa itu hanya ada dalam kabut cerita, di antara nyata dan tidak nyata. Tapi ada satu hal yang tidak pernah hilang. Setiap malam, terutama ketika jarum jam menunjukkan pukul 2, aku sering terbangun. Tiba-tiba, dari arah jendela kamar kosku di kota, aku mendengar suara itu lagi. Suara ketukan pelan, tok, tok, tok. Kadang, ada bisikan halus yang menyusul. But, aku kedinginan. Aku tidak pernah berani mendekat, tidak pernah berani menyingkap tirai. Tapi, rasa penasaranku semakin besar, menggerogoti pikiranku sedikit demi sedikit. Dan aku tahu, cepat atau lambat, kalau aku menyerah pada rasa penasaran itu, mungkin aku akan bernasib sama seperti Rani. Karena sekali kau membuka jendela jam 2 malam, kau tidak akan pernah benar-benar kembali. Tamat, semoga menjadi hiburan di saat santai Anda. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita
lainnya.